Luar Bang, biasa izin ini pertama, pesannya Bang izin Sunan bertanya kemarin Bang luar dikit biasa Bang. Bang Sunan. Gimana Bu? Ini kan kasusnya Amini kita, ini kan pasal kan udah berubah-berubah nih Bang. Terus kayaknya tuh oknum JPU nih kayaknya gimana gitu dengan Nikita. Kalau pendapat Abang nih gimana Bang? Aduh Bu, saya udah bilang, saya orang hukum yang kebetulan saat ini saya lagi tidak percaya sama yang namanya hukum. Saya percaya sama Tuhan. Clue itu. Jawabnya yang halus aja Bang. Itu Ngeri nih, ngeri nih. Iya itu itu clue benar. itu. Benar clue itu. Ini Clue saya ya bicara dari siap dalam Bang, hati siap saya Bang. Bu. Bener. Saya Siap Bang, bicara lagi dari siap, dalam hati siap. saya. Siap. Nah, kalau kayak begitu Oke, Bang udah apa yang terjawab harus dilakukan intinya. Bang? Intinya terjawab. Jadi, Ada satu juga aku sepakat sama Bang Sunan tadi. Aku pernah ngalamin tapi posisinya dibalik ya. Aku yang laporin orang, bukti semua udah lengkap, tapi dinyatakan tidak bisa naik perkara ke penyidikan, ya. Sampai aku ngirim surat kuasidi ke semua lah. Sebenarnya kalau aku lanjutkan itu masih bisa kena tuh orang, tapi aku memilih untuk tidak melanjutkan. Ya, mungkin Dan benar yang dimaksud Abang. adil, walaupun nggak dilanjutkan, Ya mungkin iya. dia hancur Berarti- sendiri loh, benar itu. berarti Hidup jadi case close. susah, melarat banget kayak gitu, dan itu aku yang ngalamin banget. Jadi orang yang aku laporkan dulu nggak aku terusin karena males ya. Walaupun udah ada dari Wasidik, dari Propam, udah istilahnya udah aku hubungi karena diketahui orang itu main lah di kepolisian kayak gitu. Kalau akunya nggak mau, dan benar aku nggak lanjutkan, orang itu yang berbuat zalim sama saya, akhirnya hancur sendiri, itu bener loh. Jadi Nah, aku sepakat banget sama Bang Sunan kayak Berarti case close ya kok ya? Yes, close bener, dan aku udah cukup puas dengan ngelihat kesengsaraan dia saat ini gitu. Iya. Dan itu terjadi sampai Ya, sekarang. Tabur tuai cluenya lah. kayak gitu ya. Tabur Tabur tuai tuai lah ya, itu. Jaga diri kita dari sifat atau niat mau jolimin orang. Jaga diri kita. Tuh Son, jaga dirimu Son. Enggak, aku Oh, jujur ya, suka. Ortega. Aku sukanya dari Ortega, Bang jaga Sunan itu diri, Ortega. makanya dari tadi di ruang Bang Sandy aku ikut itu karena saya suka dari bahasanya Bang Sunan itu. Dulu kan kita juga pernah beberapa kali koma bareng tuh. Bahasa clue-nya itu membangkitkan adrenalin gitu. Kode kerasnya Bang Sunan itu luar biasa. Bener. Jadi kalau orangnya pasif ya nggak akan memahami gitu. Iya, Karena sebenarnya udah banyak sekali Tuhan kasih contoh. Banyak sekali. Ya. Contohnya di negara antah berantah. Ada seorang mafia yang dari mudanya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Begitu di usia tuanya dihajar sama aparat penegak hukum. Stres. Gitu loh. Jadi ada kadang Tuhan emang ngebiarin. Kalau jahat sama orang satu biarin. Jahat sama orang dua biarin. Nah, tinggal nanti ditunggu aja gimana akumulasinya. Kayak misalnya nih si Panda, dia sudah biasa gituin orang apa segala kan. Percaya deh, kita kan punya Tuhan ya. Masing-masing kita punya Tuhan, kita percaya aja. Percaya sakit hatinya orang yang dijolimin pasti akan dijawab. Sama persis kayak orang-orang yang gue zolimin, gue gak bayar uangnya 600 juta. Mungkin mereka nangis berdoa gak berdaya kan. Tapi kenanya di mana? Di anak kandung gue. Gue nggak marah. Gue cuman lebih kepada ya Allah. Oh anak-anak gue udah mau gerak tuh, udah mau nagih, udah mau gebugin. Cuman gue bilang jangan. Ini karma gue. Biar nanti gue urusan sama anak gue. Gue nanti minta ampun sama Tuhan. Kalian jangan ada yang gerak nyamperin orang itu. Ini gue cerita nyata. Bagaimana waktu itu gue sombongnya, gue bangganya, gue pamerin duit gepok-gepokan di kalau ada yang pernah lihat di depan kaca mobil gue tuh. Nah itu duitnya. Pernah lihat saya. 1 miliar. Iya. Gue bebasin orang tanpa harus mengganti rugi korban. Orangnya bebas. 2 tahun kemudian orang itu nipu anak gue. Jumlahnya hampir 1 M. Hampir sama. Anak gue nangis. Dia cuma bilang, ayah biasa bantu orang, kenapa gak bisa bantu aku? Gue cuma bilang, nak,
udah duit kamu ayah yang ganti. Orang-orang gue udah mau gerak, mau ngambil orang itu, gue bilang jangan. Ini kesalahan gue. Gitu. Jadi tenang aja, tenang. Ya, kita hidup nih masih ada Tuhan kok. Nggak ada itu yang namanya hakim paling berkuasa di dunia, nggak ada. Apa adem banget ya kalau Bang Sunan ngomong nih, adem banget. Bang Sunan. Bang Sunan mau nanya lagi nih Bang Sunan. Saya sebagai masyarakat umum yang tidak terlalu paham dengan hukum ini, mau nanya ke Bang Sunan, hal apa yang bisa dilakukan atau hal apa yang bisa terjadi ketika itu hakim sama JPU terganti gitu, digantikan? Ini kan kemarin sebelumnya sudah dicoba ya. Ya. Sudah dicoba sama pihaknya Pak Rasman waktu di Jakarta Utara. Ya. Tapi selama memang tidak ada bukti yang cukup, tidak ada bukti adanya dugaan settingan atau apa yang seperti dikatakan Bang Rasman waktu itu, ya sulit. Oke. Nah makanya untuk kasus ini kita balik lagi, kalau memang ada bukti otentik yang akurat, kalau tidak bisa dibuka di persidangan, saya udah minta kemarin sama Bang Fahmi, kalau memang ini alat buktinya solid, asli, original, tanpa rekayasa, saya bersedia kok nganterin Bang Fahmi ke Komisi 3 DPR RI untuk buka itu. Apa boleh tuh, keren tuh Bang. Benar Bang. Iya, karena jujur saat ini dari partai saya Gerindra, ya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman itu adalah Wakil Ketua Umum Gerindra. Dia saat ini betul-betul ada di, saya ngomong merinding nih, ada di pihak masyarakat. Betul. Jadi masyarakat yang merasa dirugikan, merasa jadi korban oleh oknum-oknum penegak hukum, datang RDP. Oke, Bang, mohon maaf aku potong lagi Bang ya, karena Abang sudah berkomunikasi sama Bang Fahmi, berbicara atau terkait masalah alat bukti, barang bukti, alat bukti yang akan dikeluarkan kemarin tuh. Ada sentilan atau clue nggak yang disampaikan dari Bang Fahmi kalau memang itu real gitu loh? Saya cuma bilang gini, Bang laporin. Oke. Oke, siap. Kalau saya cuma ngeliat gini, Bang Fahmi orang pintar. Cuma kita harus akui juga keterbatasan fisiknya beliau. Iya. Saya tuh kasihan loh sama Abang itu. Itu jiwanya mental fighternya aja yang luar biasa. Tapi kalau fisiknya kan dia sudah capek ya, sudah ada sakit. Nah, untungnya juga saat ini itu timnya Bang Fahmi juga saya lihat kemarin anak-anak muda yang berani. Pengacara-pengacara nih kita tuh yang kemarin timnya Bang Fahmi saya lihat anak-anak muda yang berani. Cuma tetap kalau saat ini Bang Fahmi lagi fokus di persidangan. Harusnya Bang Fahmi punya tim di luar persidangan. Bener Bang. Untuk kasak kusuk melakukan upaya-upaya yang lain. Dalam arti yang positif ya, bukan kasak kusuk mau ngatur, mau nyuap, bukan. Tapi mau melakukan gerakan-gerakan upaya hukum yang lain. Gitu. Oke, luar biasa Bang. Kalau saya ditugasin Bang Fahmi, Mas Sunan, antar flash disk ini ke Komisi 3 biar dibuka. Saya antar. Tapi mudah-mudahan aja Bang ya, seperti pandangan kami sebagai masyarakat biasa ini, melihat kemarin kejadian, ya sesuai kacamata kami nih, seperti kok nggak ada gitu, nggak ada kayak timpang gitu ya. Ya mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar sidang ini sampai ya selesai waktu yang ditentukan. Bang, makanya kan saya bilang, apa sih yang namanya pengadilan?
Pengadilan itu adalah satu tempat di mana korban, terdakwa mencari keadilan. Kalau Nikita salahnya A, ya tolonglah dihukum dengan sesuai perbuatannya yang A. Hmm. Kalau Nikita istilahnya perbuatan A, jangan dia dihukum dengan perbuatan B. Ya, ya, Itu ya. juga sebaliknya. Kalau memang pihaknya si korban melakukan kesalahan, pemerintah bekerja dong. Ya, 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 ya. Apa iya harus ada laporan, ada korban yang mukanya rusak atau fisiknya rusak, baru bisa ditindak? Kan nggak gitu caranya. Luar biasa, Bang. Banyak kali ini saya ambil dari omongan-omongan Bang Sunan nih sesuatu yang keren Bang. Ini satu Biasa. hal. Saya waktu mendampingi Doktif ya di DPR RI, di mana ada ketua Perlindungan Konsumen Nasional. Beliau menunjuk saya deklarasi di hadapan media maupun di ruang DPR RI itu, saya minta Mas Sunan Kalijaga untuk menjadi ketua bidang hukum perlindungan konsumen. Oke, itu terpublikasi kok. Dan saya didukung oleh anggota-anggota DPR RI. Saya datang ke kantor Komisi Perlindungan Konsumen Nasional. Kita sudah bicara, saya bilang, Pak, kalau apa yang Bapak sampaikan kemarin di DPR RI, ya di hadapan media, saya mau diberikan posisi yaitu Ketua Bidang Hukum Perlindungan Konsumen, saya minta disegerakan, Pak. Bikin surat keputusannya. Oh ya, siap Mas Sunan. Namun apa yang terjadi? Sampai detik ini saya belum menerima surat tersebut. Sampai detik ini saya tidak dihubungin lagi sama mereka. Silahkan ambil kesimpulan sendirilah. Iya. Memang mungkin nasib saya belum dikasih sama Allah untuk menjadi orang yang powerful, bisa melindungi masyarakat. Ya mungkin ada jalan yang lain atau seperti apalah Bang Sunan. Iya. Tapi saya bisa berpikir mungkin ada yang tepat Bang Sunan gitu. Bang Sunan, kira-kira kalau untuk saksi itu ada kemungkinan doktif nggak? Gini, kalau di kepolisian doktif tidak disebut dan tidak di BAP, lalu di persidangan disebut, itu bisa iya bisa tidak. Tapi kalau yang ada BAP-nya di kepolisian lalu masuk ke persidangan, itu wajib. Luar biasa Bang Sunan. Saya banyak